Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit ulasan mengenai alur cerita sinetron Cinta Dua Pilihan yang tentunya semakin seru dan menegangkan ya guys ya, untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Aksa mencoba menghubungi salah satu koleganya yang dirinya berharap jika koleganya tersebut bisa memberikan dirinya pekerjaan karena dirinya ingin membiayai semua biaya rumah sakit untuk Zahra, dan dirinya pun akan membahagiakan Sukma. Yang dimana saat itu Aksa pun mencoba memberanikan diri untuk menghubungi koleganya tersebut ya, dan menjelaskan semua apa yang terjadi kepada dirinya saat ini ya guys ya. Dan dirinya berharap jika koleganya tersebut bisa menerima dirinya bekerja di kantornya ya guys ya. Dan tentu saja koleganya tersebut mengatakan bahwa dirinya selalu terbuka dan menunggu Aksa untuk bekerja dengannya. Dimana saat itulah mereka berdua pun akhirnya menyepakati untuk bertemu. Tentu saja itu membuat Aksa pun merasa sangat bahagia ya, dan akan memberitahu kebahagiaan ini kepada Sukma. Yang dimana saat itu Aksa pun segera menemui Sukma dan memberitahu kabar bahagia tersebut ya. Tentu saja itu membuat Sukma pun begitu sangat bahagia dan merasa yakin bahwa Aksa adalah suami yang sangat bertanggung jawab kepada dirinya dan juga Zahra. Yang dimana saat itulah Patir pun datang, dan Patir pun telah mendengar semua berita bahagia tersebut ya guys ya. Dimana saat itu Patir pun mengatakan kepada Sukma bahwa dirinya meminta maaf ya, karena dirinya baru datang dan bisa melihat Zahra saat ini karena dirinya baru menyelesaikan pekerjaannya. Dimana saat itulah akhirnya Aksa pun katakan kepada Patir bahwa dirinya akan mengganti semua biaya rumah sakit untuk Zahra ya. Dan tentunya itu membuat Patir pun merasa sangat terkejut dan mengatakan bahwa Zahra adalah tanggung jawabnya, jadi Aksa tidak usah memikirkan semua itu. Namun saat itu Aksa pun mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan dan dirinya akan menggantinya. Dan akhirnya Aksa pun memberikan satu pilihan, yaitu 50-50 untuk biaya rumah sakit Zahra. Dimana saat itu Patir pun akhirnya menyanggupi semua permintaan Aksa ya, karena dirinya tidak mau membuat Aksa terluka dan kecewa kepadanya. Setelah itu Patir pun pamit kepada Sukma dan juga Aksa ya, karena dirinya masih ada pekerjaan lainnya. Yang dimana di tengah perjalanan saat itu Patir pun mendapatkan telepon dari Pak Brataya yang mengatakan bahwa Patir harus cepatnya ke rumahnya ya, karena ada hal yang sangat penting ingin dia bicarakan. Tentu saja itu membuat Patir pun merasa sangat terkejut dan segera pergi ke rumah Pak Brata ya guys ya. Dimana saat itu Pak Brata pun mengatakan bahwa saat ini Patir telah kembali bekerja di perusahaan Inovatif Brother, apalagi saat ini Patir adalah nomor 1 di kantor tersebut ya. Dimana saat itu Pak Brata pun memberikan sebuah hadiah mobil untuk Patir gunakannya untuk bekerja. Namun saat itu Patir pun mencoba menolaknya, namun Pak Brata pun mengatakan bahwa dirinya tidak ada mau kata penolakan, sehingga saat itu Patir pun dengan terpaksa menerima pemberian Pak Brata tersebut. Apalagi saat itu Pak Brata pun mengatakan bahwa dirinya ingin Patir menjadi orang yang begitu sangat besar dan penampilannya pun harus sangat keren. Yang dimana saat itu Tante Yola pun mencoba memperhatikan apa yang dilakukan oleh Pak Brata ya guys ya. Dimana saat itu Tante Yola pun merasa sangat terkejut saat mengetahui jika Pak Brata memberikan mobilnya kepada Patir. Tentu saja Tante Yola pun tidak terima ya guys ya, dan dirinya akan mencari cara untuk menyingkirkan Patir dari kehidupan dirinya dan juga Pak Brata. Apalagi saat ini Pak Brata pun menginginkan dan menuruti semua keinginan Tante Yola untuk bercerai dengannya, dan tentunya itu tidak akan dibiarkan oleh Tante Yola. Apalagi Pak Brata harus kembali bersama dengan Ibu Intan.
Sementara itu di sisi lainnya di mana saat itu Clara dibawa oleh suster karena ingin diperiksa ya guys ya, dan suster pun meninggalkan Clara karena ada sesuatu yang ingin dia ambil ya guys ya. Dan di saat itulah Clara pun merasa sangat terkejut dan panik karena semua orang berteriak dan berlarian karena saat itu terjadi gempa. Di mana saat itu Clara pun berteriak meminta tolong, namun tidak ada satu orang pun yang mau menolong dirinya. Dan saat itu juga Clara pun tertimpa puing bangunan ya guys ya, sehingga saat itu akhirnya Clara pun berteriak dan terbangun dari mimpinya. Yang dimana saat itu Clara pun merasa sangat ketakutan ya guys ya, dan mencoba melarikan diri dan meminta pertolongan. Dimana saat itu Clara pun memanggil Ibu Ira, namun Ibu Ira tidak ada di sana ya guys ya, karena saat ini Ibu Ira tengah melihat Zahra. Tentu saja itu membuat Clara merasa sangat takut karena dirinya merasa bahwa itu kenyataan. Dan seharusnya Clara menyadari semua itu ya guys ya, bahwa tidak ada satu orang pun yang ingin menolong Clara di saat Clara dalam kesusahan. Tetapi bukan si Clara Ratu Dedemit ya yang untuk sadar ya guys ya, karena sampai kapanpun dirinya akan tetap selalu membuat Sukma menderita dan merasakan apa yang pernah dia rasakan. Dimana saat itu Clara pun mencoba untuk keluar ya guys ya, dan memanggil Ibu Ira, namun Ibu Ira masih tetap saja tidak ada datang menemui dirinya. Dan saat itulah Pano pun melihat jika saat itu Clara pun terjatuh dan mencoba untuk menenangkannya. Yang dimana saat itu Clara pun begitu sangat ketakutan karena saat ini terjadi gempa. Dimana saat itulah Pano pun mengatakan bahwa Clara hanya bermimpi ya guys ya. Dan di saat itu juga Ibu Ira dan juga Sukma datang dan menanyakan apa yang terjadi kepada Clara saat ini. Dimana saat itu Pano pun menjelaskan bahwa Clara mimpi buruk dan sepertinya saat ini Clara begitu sangat ketakutan. Dan Ibu Ira pun meminta Pano dan juga Sukma untuk secepatnya membawa Clara ke dalamnya. Dimana saat itulah akhirnya Pano pun memberikan obat penenang kepada Clara ya guys ya. Dan saat itu membuat Ibu Ira dan juga Sukma merasa sangat sedih dengan apa yang dialami Clara saat ini. Dan begitu pun dengan Pano, dimana saat itu Pano pun mengatakan dalam hatinya bahwa Clara seperti ini semua itu adalah kesalahan dirinya, dan dirinya akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk Clara. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Cinta Dua Pilihan hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.